Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Anak-anakku, siswa-siswi Man 3 Lebak rahimakumullah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya hari ini hari Selasa tanggal 20 April tahun 2021 yang bertepatan dengan tanggal 8 Ramadan tahun 1442 Hijriah. Alhamdulillah, pada hari ini kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita dapat bertemu dalam acara Tausiah Ramadan, satu agenda yang dilakukan oleh Man 3 Lebak dalam rangka kita bersama-sama untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala di bulan suci Ramadan yang penuh keberkahan ini. Salawat beserta salam semoga tetap dicurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat sampai kepada umatnya. Dalam tausiah Ramadan kali ini saya akan mengambil tema keutamaan membaca Al-Quran di bulan Ramadan. Kita tahu bahwa Al-Quran adalah mukjizat baginda Rasulullah SAW yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala tepat pada bulan Ramadan. Dalam firman-Nya surah Al-Baqarah ayat 185 dijelaskan, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia, dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu pembeda antara yang hak dan yang batil. Jadi Al-Quran adalah petunjuk bagi seluruh manusia. Al-Quran adalah petunjuk yang mengarahkan manusia ke jalan yang benar, ke jalan yang lurus. Mengapa demikian? Karena Al-Quran adalah kalamullah. Karena Al-Quran adalah firman Allah yang tersusun, terhimpun dalam keadaan yang rapih, teratur secara sempurna, dan dijamin 100% Al-Quran tidak akan pernah memiliki kecacatan dan keraguan di dalamnya. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Al-Quran tidak ada keraguan padanya dan menjadi petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Dan pada saat inilah saat yang tepat untuk selalu kita baca agar mendapatkan pahala yang amat luar biasa, karena sekarang adalah bulan suci Ramadan, bulan yang penuh keberkahan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutnya dengan Syahrul Mubarak, bulan yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah yang disebut dengan berkah? Imam An-Nawawi menyebutkan berkah itu sesuatu yang baik
yang banyak dan abadi. Jika sesuatu itu tidak baik, yakinlah bahwa sesuatu itu tidaklah berkah. Siswa-siswi Mantiga Lebak yang berbahagia, banyak sekali keutamaan-keutamaan dalam membaca Al-Quran di bulan Ramadan. Di antaranya adalah Rasulullah bersabda dalam hadis riwayat At-Tirmidzi nomor hadis 2910, siapa saja yang membaca satu huruf dari Al-Quran, maka baginya satu huruf kebaikan, dan setiap satu kebaikan akan dibalas menjadi 10 kebaikan yang sama dengannya. Aku tidak berkata alif lam mim satu huruf, akan tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Ketika kita membaca Al-Quran, maka satu hurufnya Allah akan membalas pahala dengan 10 kebaikan. Dan tentunya itu terjadi di 11 bulan yang sudah terlewatkan. Tidak lagi dengan pahala membaca Al-Quran di bulan Ramadan, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di hadis qudsi, puasa itu hanya ditunjukkan untukku, dan aku akan memberikan pahalanya langsung. Setiap kebaikan di saat puasa, apapun itu kebaikannya, termasuk membaca Al-Quran, maka akan diberikan pahala 10 kali lipat di hari biasa. Bayangkan ketika kita membaca alif lam mim, maka sudah 300 pahala kebaikan yang kita dapatkan. Atau ketika kita membaca Bismillahirrahmanirrahim, kita tahu bahwa Bismillahirrahmanirrahim itu ada 19 huruf. Maka kalau dihitung 19 dikali 100 menjadi 1900. Tambah lagi surat Al-Baqarah ayat pertama misalnya, kita baca alif lam mim, ditambah 300 pahala kebaikan. Dan kalau hitung-hitungan secara manusia, secara matematika, maka kita sudah mendapatkan 2.200 pahala kebaikan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu, marilah kita untuk membiasakan diri untuk selalu membaca Al-Quran. Terlebih sekarang kita berada dalam bulan yang suci, bulan yang berkah, yaitu bulan Ramadan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Afdalu ibadati ummati qiraatul Quran." Sebaik-baiknya ibadah umatku adalah membaca Al-Quran. Kemudian keutamaan lain tentang membaca Al-Quran adalah kelak di hari kiamat Al-Quran akan memberikan syafaat kepada pembacanya. Dalam hadis riwayat Muslim, Rasulullah bersabda, "Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi." Bacalah Al-Quran, sesungguhnya ia akan datang di hari kiamat untuk memberikan syafaat kepada pembacanya. Manusia ketika dilahirkan ke alam dunia, maka dia sendirian, dan ketika kita meninggalkan dunia pun berada di alam kubur, maka kita pun akan sendirian. Tidaklah akan ada teman atau sahabat yang menemani kita, termasuk keluarga kita, termasuk anak-anak kita. Maka teman sejati kita ketika kita hidup di dunia selalu membiasakan diri membaca Al-Quran, maka kelak di hari kiamat Al-Quran akan memberi syafaat kepada kita. Maka kita di hari persidangan nanti
Al-Quran yang kita baca akan datang, akan memberikan kesaksian kepada kita, akan protes kepada Allah bahwa selama kita hidup di dunia selalu dibacanya. Dan itulah ternyata sebaik-baiknya teman sejati ketika kita dalam kubur adalah Al-Quran. Maka dari itu, marilah kita selalu senantiasa membaca Al-Quran, apalagi sekarang di bulan Ramadan. Tetapi ketika bulan Ramadan pun telah berlalu, maka kita biasakan untuk selalu membacanya. Dan insya Allah akan memenuhi janjinya. Siapa saja yang membaca Al-Quran selama hidup di dunia, maka Al-Quran tersebut akan memberi syafaat kepada pembacanya. Demikian tausiah Ramadan kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.